Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti dengan NIM 22222300120. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang linguistik sebagai ilmu. Apa sih linguistik sebagai ilmu itu dan bagaimana linguistik bisa dikatakan sebagai ilmu? Berikut penjelasannya. Krida Laksana menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk bahasa. Bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan, kita dapat menyimpulkan bahwa objek linguistik adalah bahasa. Dalam kaitannya dengan pokok bahasan kajian kebahasaan ini, bahasa yang dimaksud tidak menunjuk pada bahasa tertentu, melainkan kepada penutur bahasa lain, dalam artian bahasa yang dimaksud boleh jadi merujuk pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik kadang-kadang disebut juga sebagai linguistik umum. Baik rekan-rekan sekalian, dalam perkembangan keilmuan, terdapat bahasa sebagai objek kajian linguistik. Kenapa sih bahasa bisa menjadi objek kajian linguistik? Bahasa seringkali diartikan sebagai alat komunikasi. Definisi ini tidak salah, namun juga tidak benar. Sebab definisi ini menitik beratkan pada fungsi bahasa, yaitu bahasa sebagai alat, bukan menjelaskan wujud bahasa itu sendiri. Menurut Chair 1994, bahasa merupakan fenomena sosial yang mempunyai banyak aspek. Namun pengertian itu wajar karena aspek fungsional bahasalah yang paling menonjol di antara aspek-aspek lainnya. Selain itu, Chair 1994 mencatat bahwa permasalahan lain dalam definisi bahasa adalah kapan suatu bunyi dianggap sebagai suatu bahasa yang berbeda dari bahasa lainnya, dan kapan suatu bunyi dianggap sebagai bahasa yang berbeda dari bahasa lainnya. Secara linguistik, dua komponen bahasa dianggap dua bahasa yang berbeda apabila anggota dari dua masyarakat bahasa tidak dapat saling memahami. Misalnya, Gunung Slamet di Jawa Tengah yang tidak bisa memahami bahasa penduduk asli lereng Gunung Gelugun di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan di kedua lereng gunung tersebut sangat berbeda dan memiliki kosakata yang berbeda pula, baik kosakata ataupun sistem fonologi. Krida Laksana memberikan definisi sederhana tentang hakikat bahasa, yaitu bahasa adalah sistem simbol bunyi apapun yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk kerjasama, komunikasi, dan identifikasi. Ciri atau sifat bahasa ini dijelaskan menurut Chair 1994 dalam Purnawati 2023 halaman 20 sebagai berikut. A. Bahasa adalah sistem. Bahasa adalah sistem ini terdiri dari sekumpulan elemen atau komponen yang saling terhubung secara fungsional. Demikian pula sistem kebahasaan. Bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang disusun secara tidak teratur menurut pola dan satuan pembentuk tertentu. Dalam konteks ini, Samsuri 1983 menegaskan bahwa bahasa adalah kumpulan kaidah, pola, atau konvensi yang secara sederhana disebut sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Bahasa adalah lambang, dan lambang kebahasaan itu muncul dalam bentuk bunyi, yang merupakan satuan kebahasaan seperti kata dan gabungan kata. Oleh karena itu, kata sebagai satuan kebahasaan disebut simbol. Lambang bersifat arbiter, dan perlu ada hubungan antara lambang kebahasaan. Misalnya, kuda dengan benda yang dirujuknya merupakan hewan berkaki empat yang biasa ditunggangi, tidak berkerabat sama sekali, bukan? Karena di sisi lain, benda yang sama bisa digunakan untuk menandai atau melambangkan sesuatu yang lain. Yang ketiga, ada bahasa adalah bunyi. Bunyi yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat bicara manusia termasuk dalam alat bicara.
Bunyi-bunyi seperti bersin, batuk, menjerit, dan mendengkir dihasilkan oleh sistem bicara manusia, tetapi tidak termasuk dengan bunyi bahasa, sebab suara-suara tersebut tidak mengikuti suara sistem audio dan juga suara ini dihasilkan secara tidak sadar, tetapi tidak dapat menyampaikan pesan dengan baik. Yang keempat, ada bahasa itu bermakna. Suatu lambang tentu mengandung sesuatu yang disimbolkan. Suatu pengertian, konsep, gagasan, atau pemikiran yang ingin kita sampaikan dalam bentuk bunyi. Mirip dengan lambang kebahasaan berupa bunyi kuda pada contoh di sebelumnya, lambang ini mengacu pada konsep sejenis hewan berkaki 4 yang biasanya digerakkan. Yang kelima, bahasa itu arbiter. Bahasa bersifat arbiter dan tidak diperlukan hubungan antara lambang bahasa sebagai bunyi dengan apa yang disimbolkan beserta konsep dan maknanya. Misalnya, orang Indonesia menyebut benda yang terbuat dari papan yang digunakan untuk menulis disebut papan tulis. Dan juga orang Inggris menyebutnya blackboard. Mengapa komunitas bahasa menyebut objek yang sama dengan nama yang berbeda? Jawabannya terletak pada adanya sifat arbiter. Tentu saja kalau tidak bersifat arbiter, bahasa-bahasa di dunia itu akan sama. Namun kenyataannya sangat berbeda. Selanjutnya, ada bahasa itu konvensional. Bahasa itu konvensional dengan kata lain, penggunaan simbol fonetik yang dikodekan bersifat opsional. Namun, penggunaan simbol untuk memerlukan persetujuan atau kebiasaan oleh pengguna atau komunitas linguistik. Misalnya, suatu benda yang terbuat dari papan yang digunakan dalam segala bentuk tulisan secara arbiter disimbolkan dengan bunyi papan tulis. Maka masyarakat bahasa Indonesia harus mengikutinya. Jika hal ini tidak diikuti atau diganti dengan simbol lain, maka komunikasi antara masyarakat menjadi terhambat. Bahasa yang digunakan menjadi tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa lain, dan syarat-syarat yang telah disepakati tidak berlaku lagi. Selanjutnya, ada bahasa itu produktif. Bahasa ini dianggap produktif. Dengan kata lain, meskipun jumlah unsur kebahasaan dibatasi, namun jumlah satuan kebahasaan yang relatif tidak terbatas dapat dibangun dengan jumlah unsur yang terbatas tersebut, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Misalnya, bahasa Indonesia punya 30 fonem, tapi fonem-fonem tersebut tidak bisa digunakan untuk membentuk ribuan kata. Selanjutnya, ada bahasa itu bersifat unik di samping universal. Dalam bahasa Indonesia, jika suatu kata tertentu diberi tekanan dalam suatu kalimat, maka arti kata yang diberi tekanan itu tetap ada, namun yang berubah dengannya arti keseluruhan kalimatnya. Universitas tersebut dapat dipahami dari bentuk bahasa, sehingga ciri universal dari bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa mempunyai bunyi yang terdiri dari vokal dan konsonan. Namun, beberapa banyak vokal dan konsonan yang ada bukanlah persoalan universalitas bahasa. Selanjutnya, ada bahasa itu dinamis. Bahasa mempunyai ikatan dan keterkaitan dengan manusia. Segala aktivitas dan gerak manusia tidak pernah lepas dari aktivitas kebahasaan. Tidak ada aktivitas manusia tanpa bahasa. Bahkan ketika seseorang bermimpi pun menggunakan bahasa. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan kehidupan dan pengetahuan manusia, maka bahasa pun berubah menjadi tidak stabil atau statis. Situasi ini membuat bahasa menjadi dinamis. Selanjutnya, ada bahasa itu manusiawi dan bervariasi. Bahasa bersifat manusiawi, artinya bahasa hanya milik manusia dan hanya bisa digunakan oleh manusia. Manusia sering disebut dengan Homo sapien, Homo socio, Homo faber, dan animal rational. Manusia dapat memikirkan apa saja yang terjadi di masa lalu, masa kini, atau masa depan.
dan mengkomunikasikannya kepada pihak lain dengan menggunakan alat komunikasi yang dimilikinya, yaitu bahasa. Berbeda dengan hewan memiliki alat komunikasi, tetapi hanya bersifat terbatas untuk makan, menyelamatkan diri, atau keperluan biologis lainnya yang dimilikinya secara instinktif. Binatang ini tidak memiliki akal, pikiran, serta segala kemampuan yang dilakukannya dengan akal itu. Oleh karena itu, alat komunikasi binatang tetap saja tidak berubah. Barangkali ada hewan yang mampu memahami dan menjalankan perintah manusia yang diberikan dalam bahasa manusia. Bukan karena kecerdasan hewan tersebut, melainkan karena pelatihan dari hewan yang bersangkutan. Variasi bahasa terjadi karena komunitas. Karena komunitas penutur terdiri dari orang-orang yang berbeda status sosial dan latar belakang budaya. Ada yang bekerja sebagai pekerja kantoran, guru, petani, buruh, nelayan, dan sebagainya. Tiga istilah yang digunakan sehubungan dengan keragaman bahasa ini yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek merupakan variasi dari masing-masing bahasa, dan setiap penutur suatu bahasa tentu mempunyai ciri-ciri bahasanya masing-masing. Sementara dialek adalah variasi bahasa yang dimiliki sekelompok penutur bahasa pada tempat dan waktu tertentu. Ragam merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau keperluan tertentu. Misalnya ada bahasa ragam baku atau ragam standar, ragam tidak baku atau non standar, ada bahasa ragam lisan dan ragam tulisan, ragam bahasa telepon, dan sebagainya. Dalam keperluan pemakaiannya, dibedakan adanya ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa hukum, ragam bahasa jurnalistik, ataupun ragam bahasa militer. Rekan-rekan sekalian, dalam perkembangan linguistik sebagai ilmu terdapat tahap perkembangan. Chair 1994 menjelaskan tahap-tahap perkembangan ilmu itu seperti berikut ini. Yang pertama, ada tahap spekulasi. Pembicaraan mengenai sesuatu dan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulasi. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, yaitu tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Sebelum perang kemerdekaan, pekerjaan para ahli bahasa lebih banyak sampai tahap ini. Bahasa-bahasa di Nusantara didaftarkan, ditelaah ciri-cirinya, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki bahasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu tahap adanya perumusan teori. Di tahap ini berusaha memahami masalah dasar dan mengajukan pertanyaan mengenai masalah berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian dirumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara pertanyaan yang diajukan. Lalu disusun tes untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Rekan-rekan sekalian, kita masuk di syarat keilmuan linguistik. Seperti ilmu-ilmu yang lain, sebagai ilmu linguistik harus memenuhi syarat keilmuan. Syarat-syarat ini sebagai syarat umum pengetahuan dari syarat-syarat falsafi yang berupa: yang pertama yaitu objek kajian atau ontologi. Linguistik sebagai ilmu mempunyai suatu objek kajian yaitu bahasa. Bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Penjelasan mengenai hal ini juga dapat disampaikan secara jelas dan menggunakan bahasa dan terminologi yang jelas dan konsisten. Metode kerja atau epistemologi
yaitu mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik menggunakan pendekatan atau metode yang jelas. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mempelajari bahasa antara lain: A. Linguistik mendekati bahasa secara deskriptif, menjelaskan bahasa sebagaimana adanya. B. Linguistik tidak memaksakan kerangka suatu bahasa pada bahasa lain. C. Linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem. D. Linguistik menganggap bahasa sebagai fenomena yang dinamis dan terus berkembang. Selain itu, linguistik mempunyai prosedur dan langkah atau metode baku dalam penelitian, yaitu deduktif dan induktif. Yang ketiga, yaitu metode kajian aksiologi. Linguistik mempunyai kegunaan yang sangat luas, baik untuk tujuannya sendiri maupun tujuan teoritis dan terapan lainnya. Misalnya, hasil penelitian linguistik dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, penerjemah, linguistik komputasi, linguistik medis, dan sebagainya. Baik rekan-rekan sekalian, saya cukupkan materi ini. Semoga materi ini dapat kalian pelajari dan pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.